Isso, de debater, sobre como vai debater isso, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Dan saya sampaikan minggu lalu bahwa teman-teman hari ini cukup membantu tugas saja, uploadnya jadi itu. Sekarang bagaimana itu bisa nur dalam template, bukan lagi. Ya, ini kita bahas bagaimana publikasi, penulisan publikasi yang berikutnya, atau mungkin kita menggunakan standar interpretive yang sudah baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalian publikasi menggunakan template yang lain, tapi perhatikan kita akan pakai template. Ya. Filosofi utama dari publikasi itu adalah menggeser fokus dari sekedar membangun sistem pada deskripsi itu menjadi bagaimana kita mengkomunikasikan. Setelah dalam penelitian melakukan penelitian, paper publikasi dalam bentuk paper itu adalah bentuk bagaimana kita mengkomunikasikan, mengumumkan hasil penelitian kita agar bisa ditahu oleh halayak. Dalam hal ini adalah dunia penelitian pada umumnya. Itulah cara mengkomunikasikannya itu dalam dunia riset internasional, dalam bentuk paper, tulisan karya diumumkan kepada komunitas. Walaupun bentuknya ada yang open access, ada yang private access. Di Triple A salah satu yang private access, berbayar kalau kita submit di Triple. Jadi yang pertama adalah transisi mindset akademik dulu. Ini selalu menjadi pembukaan di hampir semua pertemuan saya di mata kuliah, selalu di awal saya mengubah mindset S1 menjadi S2 seperti apa. Kalau transkripsi tujuan utamanya adalah membuktikan kemampuan teknis, merantai teknologi-teknologi yang ada menjadi sistem yang fungsional. Fokus tulisan lebih bersifat instruksional dan dokumentasi langkah kerja. Ya kan kalau skripsi seperti FD-nya, flow-nya, wajah sistem penerimaan, Excel database, senang terbuka, fungsi-fungsinya diuji, pakai web docs, pakai web seperti. Nah, sedangkan publikasi S2, jadi kalian harus wajib publikasi. Publikasi ini bisa apa? Nah, sedangkan publikasi di Indonesia bertujuan untuk divalidasi oleh komunitas peneliti dunia. Jadi, review. Submit, kita direview oleh panel, oleh reviewer. Dan
fokus kita, fokus paper publikasi kita itu berfokus pada penyampaian bahwa ada kontribusi ilmiah, estimasi metodologi, dan signifikansi temuan. Ketiga fokus itulah yang menjadi fokus di dalam penulisan publikasi. Jadi anatomi artikel ya berarti termasuk kita nanti membuatnya ada 4 section dengan conclusion ya. Tapi untuk ini berarti yang kita coba bisa isi adalah introduction sama method. Result and discussion kan belum ada draft yang kalian buat ya kan. Itu kalau sudah buat itu berarti sudah meneliti. Result and discussion and conclusion itu tidak perlu dibuat. Kita review 2 kali. Oke, itu ya. Jadi kita akan mengisi draft paper dengan iterative format hanya di sisi introduction dan method. Oke. Standar riset and discussion itu memang sudah masuk tahapan melaporkan penelitian. Kita masih memang karena mata kuliah pertama masih fokus introduction method. Oke. Sebelum masuk ke contoh, kita akan bedah beberapa standar umum di dalam template TRPE. Karena aturannya ketat, 2 kolom untuk konferensi dan jurnal. Ya. Tapi template yang saya pakai ini adalah template conference. Karena jadi standar minimum kalian lulus S2 itu harus mempublikasi minimal international conference di TRPE. Ya. Mau jurnal boleh, cuma biasanya jauh lebih mahal, apalagi beban kalian sudah cukup banyak nanti semester 3 setelah membayar UKT di semester 3 ya, proposal nilai 2 juta, publikasinya 3 juta, ini yang publikasi, itu bukan bayar di kampus kalau publikasi ya, di penerbit, ujian tutupnya 3 juta, wisudanya 2 juta biasanya, sekarang kalau wisuda di jadi di semester 3 berturut-turut itu. Kalau lulus 3 semester, semester 3 UKT, ya kan? Berapa? 7, 6, 7 ya, 6,5 UKT. 7 ya? 7 Pak, 7 Pak. Yuk. Langsung proposal itu, bulan pertama. Kalau mau 3 semester ya langsung proposal, langsung bayar lagi 2 juta. Habis itu berproses bimbingan, kalau angkatan ketiga, itu angkatan ganjil ini enak karena publikasi banyak. Angkatan genap agak susah. Nanti bulan sekarang ya, cuma tahun depan 456 bikin publikasi, submit di bulan 6 bulan 7, bulan 8 September, bulan 8 September berarti bayar ya, jurnal publikasi kayak triple umumnya 2,5 sampai 3 juta, kita hitung 3 juta di bulan 8. Bulan 9 mau ujian tutup, ya kan, bulan 9 mau ujian tutup awal ya, bulan kita harus ujian paling lambat September awal. Nggak bisa Agustus, karena Agustus belum 18 bulan kalian. 18 bulan pas Agustus. Jadi harus masuk bulan 9-nya. Kan minimum lulus itu 18 bulan. Bulan 9 di awal-awal sebelum masuk ke semester 4,
Dan harus membayar lagi 3 juta untuk ujian tutup. Banyak memang itu yang bisa total. Setelah itu mau wisuda. Wisuda tidak wisuda tetap bayar wisuda ya. Yang alumni Undipa siapa di sini? Satu orang jika ya Masrullah. Sangkatan tuh ya kayaknya ya. Jadi itu waktu wisuda itu berapa itu? Si under 1 juta kayaknya. 500.000. 500.000. Iya. Nah, sekarang tahun depan mungkin sudah 2 juta ya. Wah, Hari lumayan. ini semester ini 1.900.000 tahun ini ya. Tahun 2 juta jadi 7, 2, 3, 3, 2. Banyak. Itu dalam rentan 6 bulan. 7, 2, 3, 3, 2. Wah, keras gitu, Mas. Kalau mau longgar 4 semester, tapi tidak longgar 4 semester. Bayar semester keempat, 7 juta lagi. Iya kan gitu. Jadi memang agak-agak strike ya, agak memang alhamdulillahnya bisa 3 semester. Sejarah itu S2 yang baru-baru mau 3 semester. Kita sih tidak ada masalah karena aturan membolehkan 18 bulan itu kita buka 18. Angkatan pertama ini dari 12 mahasiswa angkatan pertama yang OTW 3 semester 8. Tapi bimbingan saya satu sudah tidak lanjut 3 semester. Alasan teknis ya, dia butuh sertifikat akreditasi. Kita kan akreditasi masih akreditasi minimum. Itu tidak dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk surat. Nah, beberapa teman yang mau jadi dosen, tidak ada masalah dengan itu. Yang penting terakreditasi. Nah, itu akhirnya maju. Mereka maju. Itu ada sekitar 6 kayaknya, 5-6 orang nanti yang sudah pernah. Jadi sudah kedua sudah ada sertifikat karena rencana bulan 1 submit, bulan 2, bulan 3 itu sudah ada sertifikatnya biasanya sih. Ya, begitulah prosesnya ya. Jadi disiapkan memang, masih ada 1 tahun. Ya kan? Dikurang-kurangi beli kopi. Ya, gitu. Jadi semester 3 agak kencang ini barang. Ya kan, gitu. Oke, nah ini yang harus diperhatikan, titel, autor, sama abstrak. Abstrak kasih kosong aja ya nanti. Abstrak nggak usah kasih kosong, template nggak usah diganti. Abstrak kan isinya masalah, metode, sama hasil. Hasilmu belum ada. Ya kan? Keyword boleh, keyword silakan pakai kata-kata kunci pro. Keyword itu fokus ke boleh problem dan metode. Misalnya problemnya apa? Problemnya kayak saya civil registration ya, civil registration. Yang kakao, yang bahasa apa itu? Sorampi, Pak. Udah kedengaran ini suara. Oh, saya kasih kecil, sorry, tadi habis nonton. Nah itu, baru sama metode, minimal 5 keyword. Abstrak dicetak tebal, tapi nggak usah diisi dulu abstrak. Nggak usah juga dihapus. Autor urutan harus tepat. Mahasiswa biasanya pertama, dosen koresponden, autor selanjutnya. Itu biasanya di afiliasinya. Afiliasinya langsung saja pakai afiliasi
apa tuh? Saya belum tahu aturan dari Pak Jofri kalau mahasiswa harus pakai aplikasi tipe kayak. Ya. Nanti kalian sekarang mungkin nanti saya buat list kalau saya ada waktu untuk request email Undipa ya. Kalian mau email Undipa, di request, nanti saya pakai. Nanti ada listnya itu juga. Oke, itu. Dan jadi itu di bagian afiliasi nama itu author spesifik dan hindari singkatan. Jadi kalau bisa judulnya di-explain aja. Kalau jumlah katanya memungkinkan nanti judulnya di-explain. Kecuali judulnya terlalu panjang ya singkatan. IEEE menyarankan untuk tidak menggunakan subjudul dengan titik dua. Seperti biasanya ada titik dua itu. Studi kasus titik dua. Ya kan? Itu tidak perlu disarankan. Autor, urutan, kalian pertama. Jadi kita cuma 2 autor aja dulu ya. Kalian pertama, saya kedua. Ya kan? Pakai email aja dulu. Pakai email yang kalian punya aja dulu. Afiliasinya pakai Magister Informatika. Kalau saya teknik informatika ya. Saya afiliasi saya bukan home base saya teknik. Kalian Magister Informatika. Baru Universitas di Makassar. Nanti ada contoh. Penulisan rumus. Ini kan ada nanti terutama di metode ya, di bagian kedua. Bagian kedua itu metode. Itu rumus harus diletakkan di center. Ya. Diberi nomor urut di sebelah kanan dalam kurung. 1 atau 2. Ya. Dalam kurungnya sejajar dengan margin kanan. Jangan gunakan gambar untuk rumus. Gunakan equation editor standar. Contoh jarak equivalence dalam klasterisasi. Ini di tengah, labelingnya ada di kanan. Pemanggilan di teks saat merujuk rumus dalam teks gunakan dalam kurung 1. Jangan tulis persamaan 1. Salah. Langsung saja 1 itu merujuk ke rumus. Kecuali ada kalimatnya ya. Untuk menghitung jarak menggunakan rumus dalam kurung 1. Bukan jangan persamaan 1. Kecuali di awal kalimat. Ya. Kalau di awal kalimat persamaan 1 menjelaskan itu. Tapi dalam bahasa Inggris. Ini lagi aturan figure dan table. Posisi judul untuk tabel dan gambar ya. Judul table head ya. Wajib diletakkan di atas tabel. Format penurunan menggunakan Amar Romawi. Coba tabel 1 gunakan gaya huruf small caps lock. Ya. Jadi huruf depannya yang caps lock. Kalau posisi gambar, keterangan gambar, figure caption wajib diletakkan di bawah gambar. Penomoran menggunakan angka Arab, contoh fig 1. Ya. Resolusi grafis, gunakan gambar kualitas tinggi. Tapi kayaknya belum ada gambar ya. Kecuali di metode, oh ya ada gambar ya. Bab 3 ya. Di arsitektur itu ada gambar. Hindari menempel screenshot, kode atau tabel muram. Tabel harus diketik ulang.
Posisikan tabel dan gambar di area atas top atau button kolom. Hindari meletakkan tepat di tengah teks. Ini walaupun boleh, tapi disarankan tabel dan gambar itu ada di atas atau di bawah. Tapi kalau memang nggak bisa dihindari, ya boleh. Ini red flag-nya. Pastikan kalau di sekarang tidak ada masalah sih, karena belum selesai. Tapi nanti yang pastikan sisa template, teks template itu harus kalian hapus. Misalnya ada hapus instruksi delete di text box, bisa. Itu biasa atau reject. Kalau masih ada kata-kata template-nya, citasi menggantung. Ini untuk mengurangkan kredibilitas. Sekali lagi, makanya harus pakai Mendeley atau Zotero di otomatis pakai format IEEE seperti ini. Kalau di draft kemarin pakai apa style, ini pakai Mendeley. Plagiarisme nggak boleh, harus 20%, tapi kita nggak pakai itu. Karena kita masih di introduction dan literatur. Kesimpulan dan abstrak dianggap miskin analisis. Sertakan implikasi hasil, tapi kita belum bahas. Ya. Tugas kalian di rumah ini ya, extra ambil draft latar belakang, metodologi yang dikerjakan, pindahkan ke dalam template, ya. Ini aja dulu, ya. Kalau enggak, dicoba aja dulu ya. Coba dulu ekstraksi draft, format tabel, styling. Nanti kita review ke depan. Kita cek, saya review lagi, baru nanti langsung kita pakai. Terapian pemformatan adalah refleksi dari ketelitian dalam ini. Kalau memang menelitinya bagus, cara membuat laporannya juga harus bagus. Editor jurnal akan melihat kedisiplinan riset Anda melalui seberapa disiplin kita mengikuti pedoman tata tulis sesuai template, ya. Itu sih sebenarnya. Kita lanjut. Nah, template-nya seperti ini, ya. Pastikan mengedit langsung di template. Kalau judulnya sudah sesuai, template-nya sudah sesuai, gunakan bahasa Inggris, ya, harus bahasa Inggris. Tapi untuk pertama boleh bahasa Indonesia dulu, ya. Kalau teman-teman mau fokus menulis template, bahasa Indonesia dulu, minggu depan jelaskan, ya. Nah, kalau sudah ditulis ini Times Roman 24, hapus ini, ya. Artinya judul Anda sudah selesai, ya kan? Subtitle and not captured in explore, so, kita gunakan 4 line aja, ya. 5 line ya memang, ya. 1 nama, 2 departemen, ya. Program studi. Sini namamu, di sini Magister Informatika, di sini Universitas IPA Makassar, di sini Makassar Indonesia, Universitas IPA Makassar, ya. Makassar itu nama universitas. Jadi bukan Universitas IPA, Universitas IPA Makassar. Kalau mau bahasa Inggris kan IPA Makassar University. Jadi di nama kampus Makassarnya ikut. Beda Universitas Hasanuddin Makassar. Makassarnya tidak ada, nama kampusnya Universitas Hasanuddin. Nanti lem 6 email address, email aja, Orchid University. Kita pakai 2 format penulis, ya.
Ingat, ini fontnya ada di tengah. Ini rata tengah. Jadi kalau 2, dia di tengah-tengah sini. Ini rata tengah karena 3 ya, 3 kolom. Tapi kan penulisnya cuma 2, Anda sama saya. Tapi nanti kalau di template ada 3. Kalau dalam publish nanti semester 3, Anda pembimbing 1 sampai pembimbing 2. Tapi belum ada ya, jadi kita pakai template aja. Silakan diatur ulang. Ini punya tantangan ya, karena ini pakai format kolom ya. Diubah kolomnya dan dirapikan teman. Abstrak biarkan kosong seperti ini. Keyword silakan buat keyword. Kalau sudah ada tulisan keyword dalam kurung ini, hapus. Itu panduan. Nah, introduction ini itulah yang kalian buat. Ya. Yang kalian buat kemarin. Masalah, literatur review, situ ada referensi ya kan. Ada apa namanya? Ada ada citasi. Kalau kita lihat di sini, isinya itu apa? Introduction, menjelaskan latar belakang masalah, SOTA, state of the art kalian, research gap, dan secara eksplisit menyatakan kontribusimu apa. Dan dibuat dalam bentuk paragraf, 3 atau 4 paragraf, jangan satu. Jangan poin-poin, di introduction tidak mengenal poin. Kalau ada poin harus di-explain satu dalam kurung A, tapi tidak boleh jadi poin. Titik 2 dalam kurung, tapi hindari. Biar seperti ini, di-explain gitu. Tidak boleh dalam bentuk numbering. Jadi introduction itu harus paragraf. Ya. Explain, isinya adalah masalah, SOTA, research gap, sama eksplisit tujuan penelitianmu. Di poin 2, ini metode penelitian. Metode. Nah, gunakan format A ini misalnya Cummins. Kalau saya ya, punya saya berarti di sini Cummins, di sini pengantarnya sama rumus-rumusnya, ya kan? Kedua, saya punya apa kemarin itu ya, di drafting saya. Kita lihat kemarin. Punya saya ini isinya resepnya untuk oke. Ini clustering. Wah, ini yang saya pindahkan ke dua. Dua kalau pakai template ini berarti B. Kalau ada subnya di dalam berarti sudah poin-poin seperti itu. Jadi kita harus pintar membaca template ya. Jadi dia kalau sudah subnya apa, begitu ada subnya lagi sudah dalam bentuk poin seperti itu. Atau bisa pakai yang seperti ini dia aja ya. Oh ini kalau ada pendek boleh juga pakai di dalam sub. Misalnya kalau saya apa cluster validation of the innovation framework, elbow, baru di sininya elbow, baca di sini elbow. Atau ini dihapus, ini yang B, elbow method, C-nya framework. Apa?
cuma elbow ya? Kenapa tak hambur begini? Perasaan bagus punya aku. Iya, nanti baru kayaknya eh, framework, nah, framework baru gambarnya. Sekali lagi gambar ada penjelasan ya. Nah, ada penjelasan di gambar yang baru ya. Wih, tidak ada ya. Gambar ya tengah ya. Ini template baru ya, baru bulan lalu diupdate kembali. Nih, ingat tabel stylenya seperti ini. Huruf besar semua, tapi apa istilahnya ini? Ada template-nya ya. Jadi kalau mau main template itu sebenarnya sebagai contoh itu main di sini. Makanya perlu pakai template ya. Hmm. Kayak ini kan misalnya ini. Ini nama template-nya apa? Nama stylenya. Ini ada stylenya di sini. Kalau nggak salah dia itu stylenya apa? Normal ya. Stylenya normal. Ini stylenya heading satu. Ya kan? Ini stylenya heading satu juga. Ini stylenya heading dua kalau nggak salah ya. Heading tiga ini ballet ya. Heading tiga kayaknya ini ya. Nah ini. Jadi perhatikan template ya. Ingat rumus di tengah, pakaikan equation, baru nomeringnya nomor satu. Tabel, gunakan ini. Tabel, gunakan referensi. Baru insert ini. Insert caption. Nanti otomatis. Figur atau table. Ya, otomatis. Kemudian ini acknowledgement, kosongkan saja heading 5 ini. Lihat bukan kosongkan, nggak usah hapus. Nah, referensi harus dihapus ya. Baru diganti format seperti. Inilah format referensi. Apapun itu tidak bisa dilakukan kalau tidak coba. Ya. Terakhir paper saya seperti. Sebenarnya tidak ada standar ya, cuma kita sepakat saja nomor satu introduction, nomor dua bukan literatur review tapi langsung metode. Ya. Karena ini adalah paper literatur review, tidak ada rumus, maka dia langsung literatur review tiga. Dua kalian dua metodologi aja. Karena ini paper terakhir saya adalah paper literatur SLR ya, Systemic Literature Review. Jadi nggak ada rumusannya compare riset-riset. Teacher, rata kiri ya. Tabel ada nggak tabel? Nggak ada tabel ya. Intinya silakan dikerja adik-adik. Teman rekan-rekan, nanti kita periksa satu persatu ya. Nanti saya berikan catatan. Kemudian mungkin sambil saya membuat juga, karena saya lagi mau membuat satu paper juga. Sampai saya buat ya. Itulah yang jadi contoh nanti saya buat paper saya. Saya telepon dulu.
Oke, jadi seperti itu ya dibuat, nanti saya buat draft. Saya juga membuat draft penelitian, jadi kita compare sama-sama. Itu minggu depan kalian persentase, saya juga persentase. Ya kan? Kalian buat apa namanya, introduction sama method, saya lengkap dengan conclusion dan apa research and discussion and conclusion. Oke ya. Jadi sudah ada bahan, bisa mulai. Boleh bahasa Indonesia dulu kalau memang mau konsen ke format, tapi kalau langsung bahasa Inggris boleh, gitu ya. Tapi nanti finalnya harus bahasa Inggris ya. Yang dikumpul sebagai finalnya itu adalah draft paper, refer di format dengan afiliasi, judul, introduction, sama metode itu udah oke, sama reference. Ya. Oke, yang jadikan beban dulu, nanti minggu depan mungkin saya tambahkan lagi reference harus minimal 20, mulai capture ya kan. Oke, Ya, Pak. ada pernyataan? Nanti saya upload di Flend ya. Saya umumkan kalau saya sudah upload di Flend. Oke, paling lambat itu besok. Biasanya besok saya buat laporan sekalian saya upload. Oke, ada pertanyaan? Cukup clear. Rumahnya mana? Ini dari tadi dicari. Udah muncul. Tadi dulu. Saya benar-benar kedengaran. Tes. Tes. Ma, Kenapa Bumai? udah muncul ya dari tadi. Udah terdaftar ke HP-nya Saya kayak. kedengaran. Oh, saya salah. Sorry. Sorry, maaf. Kenapa Bumai? Dari infonya. Oh, dari info. Iya. Sibuk mungkin. Oke, see you next week. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kasih, Pak. Kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, selamat.